Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks dan dinamis, membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan mitra kerja menjadi sangat krusial. Mari kita bahas bagaimana strategi hubungan ini terbentuk dan mengapa pentingnya dalam ekosistem bisnis yang modern. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, mempertahankan pelanggan menjadi jauh lebih penting daripada sekedar mendapatkan yang baru. Disinilah peran penting manajemen hubungan pelanggan atau yang lebih dikenal dengan Customer Relationship Management. Menurut Battle 2007, Customer Relationship Management adalah strategi yang fokus pada pengembangan kultur usaha yang berorientasi pelanggan. Tujuannya sangat jelas, yaitu dengan memenangkan hati pelanggan dan membangun loyalitas jangka panjang. Kultur ini mendorong perusahaan menciptakan nilai yang unggul dibanding pesaing untuk membangun loyalitas dan kepuasan pelanggan. Hollandsen 2003 menambahkan, hubungan ini dibangun melalui ikatan, kepercayaan, empati, dan reciprocal atau saling menguntungkan. Dengan itu, customer relationship bukan hanya sistem teknologi, tetapi pendekatan holistik berbasis budaya organisasi dan interaksi jangka panjang. Kesuksesan suatu organisasi tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga pada bagaimana seluruh elemen di dalamnya saling terhubung dan bekerja sama. Dua konsep kunci yang menjadi fondasi kokoh yaitu koordinasi dan kolaborasi. Koordinasi di sini adalah fungsi manajemen yang menyatukan seluruh aktivitas organisasi. Koordinasi vertikal dilakukan oleh atasan terhadap bawahannya secara langsung dan relatif mudah karena atasan memiliki wewenang. Sedangkan kolaborasi adalah bentuk kerjasama yang lebih kompleks daripada koordinasi dan koperasi karena melibatkan interaksi mendalam dan komitmen. Menurut Thomson dan Perry 2007, kolaborasi terdiri dari 3 tahap, yaitu problem setting, direction setting, dan implementation. Koordinasi memperkuat internal organisasi, sementara kolaborasi membangun inovasi eksternal yang saling menguntungkan. Reputasi bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Ini adalah akumulasi dari seluruh interaksi antara perusahaan dan para pemangku kepentingan. Von Braun menjelaskan bahwa reputasi dapat dilihat dari berbagai sudut, seperti ekonomi, strategi, pemasaran, organisasi, sosiologi, dan akuntansi. Reputasi yang kuat akan membawa dampak positif seperti produk yang lebih dipercaya, saham yang lebih diminati, dan banyak talenta terbaik yang ingin bergabung. Dengan itu, reputasi yang positif menciptakan kepercayaan dan keuntungan jangka panjang. Tidak ada bisnis yang bebas dari risiko, namun di balik ketidakpastian selalu ada peluang. Dalam bisnis, risiko adalah hal yang tidak terhindarkan. Menurut Griffin dan Ebert, risiko adalah ketidakpastian terhadap kejadian masa depan. Tapi bukan hanya ancaman, risiko juga menyimpan peluang jika dikelola dengan bijak. Sebaliknya, kita juga harus mewaspadai perilaku oportunisme. Ini adalah perilaku tidak etis seperti menyembunyikan informasi, melanggar janji, atau mengeksploitasi mitra kerja. Jika dibiarkan, oportunisme bisa merusak kepercayaan dan menghancurkan kerjasama yang dibangun. Kesuksesan jangka panjang dalam bisnis tidak hanya ditentukan oleh produk dan harga, tetapi oleh kemampuan perusahaan dalam membangun dan menjaga hubungan yang kuat, saling percaya, dan tahan terhadap risiko serta godaan oportunistik. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga video ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sampai